Ya pemirsa, lalu siapa pemilik narkoba yang ditemukan di ruang kerja Akil Mukhtar dan mungkinkah Akil Mukhtar dijebak? Lalu apa pula motif di balik itu? Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber kami. Sudah bergabung Pak Beni Mamoto, Direktur Penindakan BNN. Selamat sore Pak Beni. Ya, serta juru bicara KPK Johan Budi. Selamat sore Bung Johan. Selamat sore Anggi dan Ardi. Iya. Pak Beni, ini tadi sudah diumumkan bahwa hasil tes urin dan juga sampel rambut ditunjukkan negatif. Tapi BNN tetap akan melakukan pemeriksaan. Seperti apa pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan, Pak? Apakah benar akan melakukan tes DNA untuk selanjutnya? Ya, jadi satu tahapan sudah kita lalui, yaitu tes urin dan tes rambut. Hasilnya ternyata negatif. Tentunya kami tidak berhenti sampai di situ. Langkah kami masih panjang, masih banyak. Tetapi tentunya kami harus mengutamakan proses hukum yang sedang berjalan atau penyidikan yang berjalan di KPK, termasuk juga sidang etik yang sedang dilaksanakan di MK. Kenapa? Tentunya kami memerlukan nanti bagaimana olah TKP, bagaimana kami harus memeriksa para saksi-saksi di TKP. Kemudian juga tentunya sambil menunggu itu semua, kami sudah bergerak untuk jalur yang lain tentunya. Penyelidikan yang lain sudah kami lakukan. Pak Beni, masyarakat banyak bertanya Pak Beni, untuk tes urin dan tes rambut itu biasanya bisa lolos jika orang yang dites itu sudah berapa lama tidak menggunakan narkoba? Ya, jadi memang seseorang yang mengonsumsi narkoba dalam rentang waktu 4-5 hari itu masih bisa terdeteksi. Namun apabila yang bersangkutan banyak minum, sering kencing, tentunya prosesnya akan lebih cepat lagi untuk nanti tidak terdeteksi. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi. Kalau untuk tes DNA, dia bisa mendetek berapa lama? Mungkin perlu kami luruskan bahwa kami melakukan tes DNA tentunya kaitannya dalam konteks mencari titik sambung antara barang bukti itu dengan siapa pemiliknya. Artinya dengan siapa yang akan dilakukan, siapa yang akan menjalani tes DNA nantinya Pak Beni? Apakah Akil Mukhtar juga atau beberapa orang lain saksi mungkin yang dibuka? Ya, tentunya yang pertama adalah AM dulu. Ya. Itu dari tes DNA tuh apa sih Pak yang dicari Pak? Mungkin masyarakat belum paham ya kenapa harus tes DNA begitu untuk mencari siapa penggunanya, apa kemudian yang ingin dicari dari tes DNA itu Pak Beni? Ya, karena sisa lintingan yang sisa dipakai tentunya masuk ke mulut. Ya. Ya, dari ludah itu bisa dites DNA siapa di dalam lintingan ganja itu Pak Beni ya? Iya. Pak Beni, untuk satu jenis sabu yang disebut kemarin bahwa ini jenis sabu yang baru, biasanya ini didapatkan dari mana Pak? Masuknya dari negara mana? Apakah memang sudah familiar di Indonesia peredaran sabu jenis ini? Ya, memang temuan ini terus kami teliti karena apa? Dalam pil itu ternyata terdiri dari berbagai macam zat. Nah, ini tentunya hal yang menarik. Seperti kita ketahui, para bandar ini tidak peduli nanti yang minum itu akan berdampak kesehatan, bahkan kematian, tidak peduli. Mereka hanya peduli uang. Nah, ini menjadi tentunya sangat berbahaya apabila terjadi pencampuran yang kemudian nanti berefek yang lebih fatal lagi. Nah, dua pil ini sedang kami teliti, dua jenis pil ini sedang kami teliti. Kemudian kami sedang memetakan dari pemeriksaan barang bukti yang pernah kami lakukan pemeriksaan di lab BNN, kita mencoba memetakan adakah barang yang sama beredar di tempat lain.